Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niki Ardiansa Afnur dengan NIM 0113523006 dari Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu tugas pseudocode dan flowchart, di mana tugas ini mencakup ada 4 aktivitas, yaitu aktivitas 1 sampai dengan 4. Yaitu aktivitas 1 adalah tentang konsep assignment. Lalu yang kedua adalah conditional statement, if then else. Lalu yang ketiga ada loop. Lalu yang keempat ada case statement. Baik, mungkin langsung saja kita akan mulai ke aktivitas pertama atau aktivitas 1. Aktivitas 1 yaitu assignment, yaitu membahas assignment, yaitu proses pemberian nilai ke variabel menggunakan operator panah kiri, ya, atau biasa disebut left arrow. Ya, nilai di sebelah kanan akan disimpan ke variabel di sebelah kiri. Ya. Nah, pada pseudocode ini variabel amount diisi dengan nilai 100. Ya. Lalu kemudian total price dihitung dari amount dikali 3,5, yaitu sehingga hasilnya adalah 100 dikali 3,5, maka sama dengan 350. Lalu diskon itu diisi dengan 0,2 atau 20%. Ya. Hingga final price-nya adalah total price dikurangi total price dikali diskon. Yaitu diskon 0,2 yaitu 20%, lalu final price-nya maka menghasilkan 350 dikurangi 350 dikali 0,2. Menghasilkan 280. Lalu selanjutnya adalah untuk data teks, yaitu nama diisi dengan Niki, ya. Lalu message-nya adalah hello spasi plus name, ya. Maka menghasilkan name-nya Niki, lalu message-nya sama dengan hello spasi Niki, ya. Jadi aktivitas 1 ini menunjukkan bagaimana assignment bekerja untuk data numerik dan juga string. Oke, lanjut kita ke aktivitas 2. Aktivitas 2 atau conditional statement, if then else, ya. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah nilai berada di antara 0 sampai 20. Ya, maka jika dengan nilai kelulusan minimal itu adalah 10. Ya. Pertama, sistem akan membaca. Ya, sistem akan membaca jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 20, maka outputnya akan menghasilkan invalid mark. Ya. Dan jika nilai valid, else, jika nilai itu valid, itu di antara range 0 sampai 20, maka sistem akan memeriksa apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 10. Ya. Jika iya, hasilnya pas. Jika tidak, maka hasilnya fail. Atau jika iya itu adalah lulus, maka jika tidak, hasilnya gagal. Ya, nah struktur ini disebut nested if. Ya, kenapa? Karena terdapat if di dalam bagian else. Nah, untuk pengujian data itu digunakan data normal seperti 12. Ya, 12 karena berada di range antara 0 sampai 20, maka hasilnya adalah pas. Lalu menggunakan data 7. Ya, data 7 itu ya karena nilainya termasuk dalam range 0 sampai 20, itu 7, ya, itu masih masuk dalam range. Namun itu kurang dari 10, maka hasilnya adalah fail. Lalu menggunakan nilai boundary atau nilai batas, yaitu 0, ya. Ketika 0 eh, masih di batas range itu 0, maka hasilnya juga di bawah 10, maka hasilnya fail. Lalu
lalu data nilai 10 itu hasilnya karena termasuk dalam range, namun sama dengan, ya maka dia hasilnya adalah pas. Yang terakhir adalah untuk data salah, yaitu kita menggunakan nilai -1. Ya, nilai -1 itu karena di lebih kurang dari 0, maka dia menghasilkan invalid. Ya. Ya. Jadi secara keseluruhan adalah poinnya pertama adalah validasi range 0 sampai 20. Lalu kalau valid baru cek pas atau fail. Sama dengan atau lebih besar dari 10 hasilnya pas. Jika kurang dari 10 maka hasilnya fail atau gagal. Nah, ini merupakan contoh daripada nested if atau if di dalam else. Oke, lanjut kita ke aktivitas 3. Ya. Aktivitas 3 yang pertama soalnya adalah write pseudocode to input 10 positive numbers and find the total and the average. Jadi bagian pertama itu adalah diminta untuk memasukkan 10 bilangan positif, ya, kemudian menghitung total dan rata-rata. Ya. Karena jumlah data sudah diketahui, yaitu 10, maka digunakan for to next, ya, atau for to next loop. Variabel total ini diinisialisasi dengan 0, kemudian sistem akan membaca itu angka sebanyak 10 kali dan menambahkan setiap angka ke total. Ya, setelah perulangan selesai, nilai average dihitung, yaitu dengan membagi nilai total dibagi 10, lalu menampilkan total dan rata-rata. Ya. Dan ini digunakan untuk soal A karena memang jumlah pengulangan sudah diketahui 10 kali. Ya. Jadi menggunakan for to next itu adalah hal yang paling tepat. Ya. Lalu untuk 3B yaitu input sampai -1. Ya. Pada bagian kedua, jumlah data tidak diketahui. Ya, data input akan berhenti ya jika pengguna masukkan nilai -1. Jadi setiap angka yang bukan -1 akan ditambahkan ke total dan penghitung count akan bertambah 1. Ya. Nah, setelah input selesai, rata-rata dihitung dari total dibagi count. Ya. Dan loop yang dipilih disesuaikan dengan kondisi masalah. Artinya soal B ini karena jumlah data tidak diketahui maka perulangan berhenti berdasarkan kondisi. Maka menggunakan repeat until adalah pseudocode yang paling sesuai. Ini untuk aktivitas 3, kita lanjut ke terakhir adalah aktivitas 4. Pada aktivitas 4 atau case statement, ya, ini adalah membahas penerapan case of statement dan loop. Ya. Jadi sebuah kafe menjual 5 jenis item, yaitu bun, coffee, terus cake, sandwich, and dessert. Ya. Di mana soalnya adalah tuliskan sebuah algoritma hanya menggunakan pseudocode atau flowchart. Ya. Yang memasukkan setiap barang yang terjual selama sehari. Lalu untuk menyelesaikan user itu menggunakan item bernama N untuk menyelesaikan input harian. Yang ketiga adalah menjumlahkan jumlah harian itu yang diterima untuk setiap jenis barang. Lalu yang keempat adalah menampilkan total penerimaan untuk semua barang yang dijumlahkan pada akhir hari. Lalu yang kelima yaitu menampilkan jenis barang yang memiliki penerimaan tertinggi atau penjualan tertinggi pada di akhir hari. Ya. Nah, ini berikut adalah pseudocode-nya dan flowchart. Ya. Ini dapat terlihat ya. Yang pertama adalah inisialisasi, yaitu saya buat 5 variabel. Total untuk tiap item dari bun total, coffee total, cake total, sandwich total, dan dessert total. Lalu menggunakan loop repeat until, itu jalan terus sampai dengan input N.
dan case dipakai untuk menambah total sesuai dengan nama item. Lalu total taking ini adalah jumlah penjualan, ya, atau total penjualan, lalu menghasilkan total penjualan. Nah, untuk item tertinggi saya bandingkan satu persatu menggunakan if, sampai akhirnya di akhir akan menampilkan nama penjualan atau item penjualan tertinggi dan juga nilai penjualan tertinggi. Dan di sebelah kanan ini adalah loop-nya, adalah flowchart-nya. Itu pertama adalah proses dimulai dari start, ya, kemudian melakukan inisialisasi. Semua total item ke 0, lalu seperti total buns, coffee, cake, sandwich, and desserts. Lalu setelah itu sistem meminta pengguna untuk memasukkan item yang terjual, dan input ini dilakukan secara berulang selama 1 hari. Ya. Lalu selanjutnya terdapat decision atau pilihan pengecek pilihan, ya, decision, ya. Mengecek apakah item yang dimasukkan itu kata N. Ya. Jika bukan, maka masih ada item yang dijual, maka sistem akan menambahkan harga, ya. Menambahkan harga berdasarkan jenis item ke total yang sesuai. Lalu kembali ke proses input item. Namun jika jawabannya yes atau N atau akhir hari, ya, maka sistem akan menghitung semua penjualan, total penjualan, lalu dia akan mencari item dengan penjualan tertinggi, lalu menampilkan total penjualan, lalu menampilkan nama item penjualan tertinggi serta nilai penjualan tertinggi, ya. Dan terakhir, ya, diakhiri dengan N, ya. Nah, ini adalah penjelasan dari tugas pseudocode dan flowchart di aktivitas 1 sampai dengan 4, dan ini adalah referensi. Dan semoga video ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.